Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Seperti biasa, sebelum kita memulai belajar, marilah kita berdoa agar Allah memberikan kepada kita ilmunya dan memberikan keberkahannya kepada kita semua. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami ilmu yang baik dan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih anak-anak Bapak semua. Pada hari ini kita akan mempelajari yaitu tentang lebih dekat dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama yang ingin Bapak jelaskan adalah tujuan daripada memahami makna nama-nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang pertama keindahan nama-nama Allah. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala mencerminkan sifat-sifatnya yang agung dan sempurna. Jadi dengan mengetahui atau memahami makna nama-nama Allah, maka kita akan bisa mengetahui sifat-sifatnya atau nama-nama Allah yang sempurna. Kemudian pentingnya memahami, mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala mendekatkan kita kepadanya dan membantu kita memahami kekuasaan dan kasih sayangnya. Kemudian Asmaul Husna yang pertama yang akan kita bahas adalah Al-Qawiyyu. Al-Qawiyyu itu adalah Maha Kuat. Sifat kekuatan. Al-Qawiyyu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki kekuatan yang tak terbatas dan mampu melakukan segala sesuatu. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu mampu memiliki kekuatan yang tak terbatas dan mampu melakukan segala sesuatu apa saja yang Ia kehendaki. Contohnya adalah kekuatan Allah SWT terlihat dalam penciptaan alam semesta, kehidupan manusia dan semua ciptaannya. Itu semua adalah contoh daripada sifat atau nama Allah Al-Qawiyyu, Maha Kuat, contoh daripada kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah Al-Muhyi, Maha menghidupkan. Penciptaan kehidupan Allah SWT adalah sumber kehidupan dan penciptaan segala makhluk hidup di bumi. Contohnya yaitu kehidupan abadi. Allah SWT juga memiliki kekuasaan untuk menghidupkan dan juga mempunyai kekuasaan untuk mematikan. Jadi Allah itu mempunyai sifat atau nama yang disebut Al-Muhyi, yaitu Maha menghidupkan. Allah kuasa atas segala sesuatu yang Ia kehendaki, termasuk menghidupkan. Kemudian yang ketiga adalah Al-Ba'its. Apa itu Al-Ba'its? Al-Ba'its adalah Maha membangkitkan. Contohnya yang pertama adalah kematian dan kebangkitan. Allah Subhanahu wa taala adalah yang berkuasa atas kehidupan dan kematian serta kebangkitan di akhirat. Jadi Allah itu mempunyai nama, salah satunya Al-Ba'its, Maha membangkitkan, yaitu Allah SWT berkuasa atas kehidupan dan atas kematian. Dia mampu menghidupkan yang telah mati dan mematikan yang hidup. Kemudian yang kedua, hari kiamat, contohnya Al-Ba'its, mengingatkan kita bahwa kita akan dibangkitkan kembali untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatan kita. Kemudian Asmaul Husna yang selanjutnya adalah Al-Qayyum. Al-Qayyum itu adalah Maha berdiri sendiri. Maha berdiri sendiri yaitu Allah itu mandiri tanpa butuh bantuan orang lain, berbeda dengan manusia. Manusia selalu membutuhkan orang lain, sedangkan Allah memiliki nama Al-Qayyum, Maha berdiri sendiri, yaitu
mandiri tanpa butuh bantuan orang lain. Kemudian Allah juga tidak membutuhkan siapapun dan tidak bergantung kepada siapapun. Kemudian Allah mempunyai kekuatan yang abadi. Allah SWT adalah sumber kekuatan dan keabadian. Jadi bedanya kita dengan Allah, Allah itu maha berdiri sendiri, sedangkan kita manusia ciptaannya butuh bantuan daripada orang lain. Selanjutnya yang terakhir adalah Al-Mumit, maha mematikan. Allah berkuasa atas segala yang hidup, termasuk mematikan. Akhir kehidupan, Allah SWT memiliki kekuasaan atas kehidupan dan kematian. Kemudian kematian sebagai jalan kematian adalah bagian dari kehidupan dan jalan menuju kehidupan setelah kematian. Kemudian takdir Allah, kita harus menerima kematian sebagai takdir yang telah Allah tentukan. Jadi Allah mempunyai sifat Al-Mumit, nama-nama Allah Al-Mumit, yaitu maha mematikan. Allah mampu menghidupkan yang hidup, yang mati, dan mampu menghidupkan yang mati. Yaitu contohnya Al-Mumit, Allah maha mematikan. Jadi semua yang bernyawa di dunia ini pasti akan merasakan yang namanya kematian. Makanya Allah mempunyai sifat Al-Mumit, Allah yang maha mematikan. Kemudian keutamaan daripada mengenal nama-nama Allah SWT. Yang pertama, bisa mendekatkan diri dengan Allah SWT dan membantu kita mendekatkan diri kepadanya dan memahami sifat-sifatnya. Kemudian meningkatkan iman, yaitu iman kita akan semakin kuat dan kokoh dengan memahami keagungan dan kekuasaan Allah SWT. Kemudian hidup kita akan lebih bermakna. Artinya apa? Hidup kita akan menjadi lebih bermakna dan terarah dengan kesadaran akan keberadaan dan kekuasaan Allah SWT. Kemudian yang terakhir, aplikasi nama-nama Allah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu kasih sayang. Kasih sayang itu menunjukkan sayang kita kepada sesama, seperti kepada orang tua, saudara, dan teman. Kemudian yang kedua, kejujuran. Selalu berkata jujur dan tidak melakukan kecurangan. Jadi kita dapat mengikuti atau mengaplikasikan salah satu nama-nama Allah. Yang pertama tadi kasih sayang, kita bisa mencontohkan dengan menyayangi kedua orang tua, saudara, dan teman. Kemudian kita juga bisa melakukan kejujuran, yaitu selalu berkata jujur dan tidak melakukan kecurangan. Kesimpulan dan refleksi dari pembelajaran hari ini adalah mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala merupakan langkah penting dalam perjalanan spiritual kita. Mari kita terus belajar dan merenungkan makna nama-nama Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatkan diri kepadanya. Jadi sekianlah penjelasan Bapak pada hari ini. Bapak sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.